Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabrina Saknestarigan dengan NIM 122370019 dari Program Studi Teknik Pertambangan Institut Teknologi Sumatera. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi minggu keempat mata kuliah pengantar estimasi sumber daya yang diampu oleh Bapak Rahmat Fadila, STMT, yang mencakup beberapa pembahasan tentang konstruksi dari metode poligon maupun metode Nernst point. Metode poligon digunakan di dalam pertambangan untuk menghitung volume cadangan bahan tambang atau sumber daya geologi. Metode poligon dilakukan dengan menggunakan titik data sebagai sentral data yang mewakili suatu areal tertentu. Diterapkan pada endapan yang relatif homogen dengan geometri yang sederhana. Kadar pada suatu titik tertentu ditaksir dengan nilai yang berada di tengah-tengah poligon. Belum memperhitungkan tata letak ruang atau nilai data. Tidak ada batasan yang pasti sejauh mana contoh yang mempengaruhi distribusi ruang tersebut. Berikut proses konstruksi dari metode poligon. Yang pertama, penentuan titik bor. Langkah pertamanya, kita harus menentukan lokasi titik-titik bor berdasarkan program eksplorasi yang kita lakukan. Kedua, pemetaan titik bor. Semua titik bor yang sudah ditentukan, dikerjakan dan ditetapkan di atas peta topografi ataupun peta tambang. Yang ketiga, menghubungkan titik bor dengan cara menghubungkan titik-titik yang berdekatan dengan garis. Yang keempat, membentuk poligon untuk titik bor. Yang kelima, menghitung luas poligon setelah poligon terbentuk di sekitar titik bor. Yang keenam, perhitungan volume cadangan untuk setiap poligon dihitung dengan mengalihkan seluruh luas poligon dengan ketebalan lapisan bahan di tambang titik bor. Yang ketujuh, penyesuaian berdasarkan kedalaman titik bor. Yang kedelapan, perhitungan total cadangan volume cadangan bahan tambang di area tambang dihitung dengan menjumlahkan volume dari setiap poligon. 9. Visualisasi dan verifikasi. Setelah semua perhitungan selesai, penting untuk melakukan verifikasi dan visualisasi konstruksi tambang. Nah, metode yang kedua adalah metode Nernst. Metode Nernst dalam pertambangan adalah salah satu metode estimasi cadangan yang digunakan untuk menghitung sumber daya atau cadangan mineral berdasarkan data-data titik bor. Metode Nernst point sendiri dilakukan dengan menggunakan nilai titik terdekat sebagai pada titik yang ditaksir. Umumnya digunakan untuk menentukan parameter dengan kemenerusan yang tinggi. Contoh penerapannya yaitu ketebalan dan kualitas batu bara, endapan pleasure, endapan laterit, dan lainnya. Kelebihan dari metode ini yang pertama, sederhana dan cepat. Karena metode ini mudah untuk diterapkan dan tidak memerlukan perhitungan yang statistik maupun kompleks. Yang kedua, mewakili secara titik bor secara langsung, sehingga hasilnya terikat pada data pengeboran yang ada. Tapi dia juga memiliki kelemahan. Kelemahannya yang pertama, kurang akurat di daerah yang tidak beraturan. Metode ini menghasilkan estimasi yang kurang akurat di area yang tidak merata. Nah, kekurangan yang kedua yaitu tidak memperhitungkan variasi antar titik. Metode ini tidak memperhitungkan bagaimana perubahan kadar atau keterbatasan secara bertahap antara titik-titik bor yang mengabaikan variasi di antara titik-titik bor. Mungkin ini saja materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Terima kasih, Pak.